lemari yang pertama. Ya, lemari pertama ini berisi kendi Majapahit yang atas. Ya, kendi Majapahit ini dibuat pada abad ke-13 sampai 15. Fungsinya adalah sebagai wadah air ketika ada upacara agama Hindu dan Buddha. Kendi ini juga difungsikan sebagai simbol dari kesuburan, karena kalau kita lihat ceratnya, jadi lubang airnya itu menyerupai payudara perempuan. Jadi payudara perempuan ketika itu menyimbolkan unsur kesuburan. Dengan harapan ketika mereka meminum dari kendi sini, itu seperti meminum air susu ibu yang memberikan kehidupan kepada anak-anaknya, seperti itu. Kemudian yang bawah itu merupakan arca Mahakala. Jadi salah satu perwujudan dari Dewa Siwa. Kok tahu ini adalah perwujudan dari Dewa Siwa? Dari sini, dari senjata yang dipakai atau dibawa oleh arca ini berupa trisula. Trisula itu adalah senjata utama dari Dewa Siwa. Nah, posisi dari arca ini berpasangan dengan arca Nandi yang di luar. Jadi sebagai penjaga pintu candi, seperti itu. Kemudian vitrin yang kedua atau lemari kedua, yang atas itu adalah jaladwara atau pancuran air. Jadi jaladwara itu dipasang di kolam-kolam kuno zaman dulu, ya, seperti itu. Nah, ketika kalian melihat seperti itu, terangkan juga kenapa perutnya buncit. Itu bukan penyakit, tetapi itu adalah ciri khas dari arca ini yang melambangkan unsur kemakmuran, seperti itu, ya. Kemudian yang bawah itu merupakan figurin atau boneka tanah liat yang memberikan ciri-ciri khusus bagaimana tata busana, kemudian wajah dari perempuan belambangan ketika itu. Abad keberapa? Abad ke-13 sampai 15, seperti itu. Dia kemudian dia pakai sanggul, kemudian dia pakai mahkota, dan dia pakai kemben. Kalau kita perhatikan, mahkota itu melambangkan bahwa dia itu berasal dari kerajaan atau orang-orang ningrat, orang-orang kaya. Kemudian kemben yang dia kenakan itu semata kaki, dia menandakan bahwa dia dari kalangan istana. Kalau kalangan yang rakyat biasa itu semata kaki, tidak semata kaki, pokoknya di atas, di bawah lutut atau di atas lutut. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena rakyat biasa itu biasanya di sawah, di ladang, jadi tidak harus mengenakan semata kaki. Kalau yang rakyat dari kalangan istana pasti tidak pernah kotor, seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian ini adalah genta. Genta ini sarana upacara yang dipegang oleh seorang pendeta Hindu maupun Buddha. Di antara sekian banyak genta, yang paling utama atau yang paling unik di sini adalah genta yang ada aksaranya ini. Ya, aksara ini menandakan bahwa genta ini berasal dari abad ke-11 Masehi. Ini merupakan aksara Jawa kuno, kuadrat namanya. Ketika dibaca itu bunyinya Sangbra. Sangbra itu adalah yang maha tinggi, salah satu sifat dari Tuhan itu sendiri. Kemudian kalau yang bawah ini adalah bajra, bukan genta lagi. Kenapa? Kalian lihat bagian atas atau puncak dari benda ini itu menyerupai api yang menyala. Ya, api yang menyala itu namanya wajra. Seperti itu. Beda ya, itu genta, ini wajra. Seperti itu. Kemudian bagian selanjutnya, ini ada 3 artefaktual dari abad ke-9 berupa stupika yang paling atas. Stupika itu adalah miniatur dari stupa seperti di Borobudur. Karena di sini tidak ada Borobudur,
Makanya mereka membuat miniaturnya. Nah, di dalam miniatur stupa ini atau namanya stupika di dalamnya terdapat materai. Jadi ketika itu dipecah, ada materai ini di dalamnya. Ini materai ini terbuat dari tanah liat, berisi tentang mantra-mantra Buddha. Ya, namanya Yete mantra. Yete mantra ini uniknya apa? Ditulis menggunakan aksara Jawa kuno, padahal bahasanya bahasa Sanskerta. Ini menandakan bahwa ketika itu masyarakat Belambangan yang beragama Buddha atau Hindu masih menjalankan lokal genusnya yang paling kental seperti itu. Kemudian yang paling bawah itu adalah tablet tanah liat. Bedanya apa dengan materai? Kalau materai itu benar terbuat dari tanah liat tetapi isinya tentang mantra. Tetapi kalau tablet selain berisi tentang mantra, yang paling utama adalah dia berornamen relief Dhyani Bodhisattva atau dewa-dewi agama Buddha. Fungsinya apa ketiga benda ini ditemukan di mana? Ditemukan di situs Gumuk Kelinding Muncar. Dengan kontekstual apa? Konteksnya temuannya di bawah tumpukan benda-benda ini ditemukan pula potongan rambut, kemudian pisau cukur, dan yang paling utama adalah fragmen rangka manusia. Ini membuktikan bahwa benda ini selain digunakan sebagai sarana pemujaan kepada Sang Buddha, juga digunakan sebagai sarana bekal kubur. Jadi orang zaman dulu yang beragama Hindu maupun Buddha tidak serta-merta diaben atau dikremasi seperti hari ini. Tetap dikubur. Penguburan itu adalah indikasi bahwa pada masa lalu masyarakat Belambangan masih menjalankan tradisi megalitik. Seperti itu. Kita ke sini sama dengan figurin tanah liat yang sebelumnya, tapi ini karakteristiknya adalah seorang cowok ya. Cowok ini ada 3 macam, ada yang pakai ikat kepala. Kalau kita lihat ikat kepala zaman dulu yang miliknya orang Belambangan seperti ini. Bukan yang seperti sekarang, beda. Kemudian ciri khasnya apa? Zaman dulu laki-laki itu pasti beranting, bukan nakal, tetapi merupakan indikasi dia dari kalangan istana. Kemudian kalau ini tidak memakai skincare, kalau ini skincare, ya. Artinya apa? Ini paling cakep yang nomor 2 ini, ya. Dia pakai celak dan sebagainya, dia pakai mahkota juga, tetapi yang paling bawah itu rakyat biasa. Dari ketiga figurin ini, kalian lihat anting-antingnya juga ada semua. Tapi jangan sekali-kali cowok itu pakai anting, nggak boleh. Nah, kayak gitu. Kemudian ini adalah celengan. Celengan kenapa namanya celengan? Karena bentuknya seperti babi hutan atau celeng. Fungsinya apa? Sebagai media untuk menyimpan uang. Uangnya seperti apa? Uangnya yang paling bawah, koin. Koin dari Tiongkok atau namanya uang kepeng. Nah, kalau kita perhatikan, uang kepeng ini di bagian permukaannya, baik yang sisi A maupun sisi B baliknya, itu ada aksara Tiongkoknya. Bunyinya apa? Sisi A itu pasti tongbao. Tongbao itu uang. Ya, yang sisi B itu pasti kaisarnya siapa, atau kalau nggak kaisar tempatnya di mana, tempat pembuatan ini. Ya, seperti itu. Nah, dari sini kita mengarah ke sebelah sana. Oke, sebelah sini. Oke, kita sekarang masuki area prasejarah. Ya. Yang paling awal ini adalah tulang belulang atau tulang paha dari kuda Nil purba yang ditemukan di wilayah Jawa Timur. Ya. Ini sudah disayat-sayat. Saya tanya pakai senjata apa? Pakai alat apa? Di sebelahnya ini namanya beliung persegi dari bahan batuan. Benda ini namanya kapak batu atau beliung persegi yang hari ini medianya tetap sama namanya, tapi bahannya berbeda dari besi. Kalau yang sekarang, kalau
yang dulu terbuat dari batu, tapi meskipun itu batu, lihat kalian sudah melihatnya dia diamplas atau dihaluskan atau diupam sedemikian rupa, makanya ada tajamannya seperti itu. Kok ada yang tumpul seperti itu? Yang sebelah pinggir itu adalah pahatnya untuk membuat kapak itu sendiri. Kemudian yang berikutnya ini adalah gelang. Gelang ini terbuat dari besi atau perunggu, menandakan kalau ini Neolitik ya. Kalau yang sebelahnya adalah megalitik, dia sudah mengenal pengolahan logam. Fungsinya apa? Perhiasan. Tapi yang kecil, gelang-gelang kecil ini juga digunakan sebagai bekal kubur. Mereka sudah mengenal reinkarnasi. Jadi kalian bisa melihat sebenarnya megalitik itu bukan zaman, tetapi budaya yang hari ini masih ada karena sampai sekarang pun orang-orang ketika meninggal dikubur kan, itu budaya megalitik yang masih ada seperti itu. Kemudian ini adalah manik-manik seperti kalung hari ini tapi terbuat dari batu seperti itu, seperti akik sekarang ya, seperti itu. Kalau masalahnya Neolitik, megalitik itu perbedaannya apa? Neolitik itu perbedaannya satu dari pengerjaan alatnya, Pak, dan bahannya. Kalau Neolitik itu pasti halus tetapi ada kasar-kasarnya seperti ini. Tapi kalau sudah megalitik sudah tekniknya sudah mahir juga. Kemudian dari sisi mata pencahariannya, kalau Neolitik itu mereka pasti bercocok tanam padi. Tapi kalau megalitik sudah ada yang menanam padi, kemudian memelihara hewan. Kemudian kalau kita lihat dari atas, kenapa namanya Austronesia? Ingat di wilayah selatan kita memiliki alas Purwo. Kenapa namanya alas Purwo? Karena di sanalah lokasi pendaratan masyarakat Austronesia yang pertama. Masyarakat Austronesia itu siapa? Masyarakat penutur bahasa Austronesia yang merupakan cikal bakal dari atau nenek moyangnya orang Jawa di Indonesia. Asalnya dari sini. Jadi alas Purwo itu bukan ujung timur Pulau Jawa sebenarnya, sudut tenggara Jawa. Kemudian kalau kita lihat sedemikian rupa, mereka memang memiliki budaya khusus seperti itu. Kemudian ke sini, bagian pojok ini adalah arca megalitik. Ingat megalitik itu adalah budaya, bukan zaman. Jadi mereka dari sini kita bisa membuktikan bahwa pada masa lalu meskipun belum ada agama, mereka sudah mengenal adanya kepercayaan. Sesuatu yang besar, kemudian ada pokoknya yang kono enek sesuatu. Namanya animisme dan dinamisme. Kalau kita perhatikan, arca 2A ini ada laki-laki dan ada perempuan. Kalau kita perhatikan, yang laki-laki itu yang mana? Pasti kalian menebak yang bawah. Yang atas itu yang tertutup pasti perempuan. Itu kebalik sebenarnya, yang laki-laki itu yang bawah atas. Kemudian yang bawah itu perempuan. Karena secara kasat mata kita perhatikan, bedakan arca ini menggunakan alat kelaminnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ini menandakan bahwa kenapa yang tertutup adalah laki-laki, kemudian yang terbuka adalah perempuan. Ingat pada masa lalu orang-orang Belambangan itu menganut sistem matriarki, yang menjadi pemimpin atau yang menjadi penguasa itu adalah perempuan pada masa lalu. Ya, seperti itu. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk sarana pemujaan kepada arwah nenek moyang. Kenapa kok bukan patung ini yang dipuja tapi nenek moyangnya? Jadi fungsi dari
benda ini adalah sebagai sarana atau media berkonsentrasi. Nggak mungkin kan kita berdoa kemudian kosong, kok kerasukan piye? Kayak gitu ya. Logikanya seperti itu. Lucu sih, tapi itu benar. Ya, kemudian sebelahnya itu adalah batu dakon. Dakon itu seperti sekarang, permainan dakon, tapi terbuat dari batu. Fungsinya ada dua pada masa lalu sebagai sarana permainan, yang kedua sebagai sarana menghitung pertanggalan atau kalender masa panen. Dimainkan ketika kapan, Pak? Ketika ada orang meninggal. Zaman dulu ketika ada orang meninggal, keluarganya tidak boleh nangis, harus dihibur. Seperti itu. Kenapa? Ojo sampai nyerimpeti arwah yang akan kembali ke asalnya. Seperti itu. Kemudian itu ada lumpang juga. Lumpang itu seperti alat menumbuk padi seperti sekarang. Kemudian ini adalah moko. Moko itu seperti gendang kecil. Fungsinya ada dua. Satu adalah sebagai sarana mas kawin. Sampai sekarang masih dilakukan di Pulau Alor, Nusa Tenggara. Ya. Kemudian yang kedua sebagai simbol dari pemanggil hujan. Kebalikan dari Mbak Rara. Ya, seperti itu. Nah, ini membuktikan pada kita semua bahwa masyarakat Austronesia pada masa lalu sudah mengenal teknologi logam. Asalnya dari mana ini? Asalnya dari Vietnam. Nah, kayak gitu. Berarti pada masa lalu masyarakat Belambangan atau ujung timur sudut tenggara Jawa itu sudah mengenal perdagangan logam. Oke. Kemudian sebelah sini ini mbahnya ulekan. Ya. Yang kecil itu namanya gandek, yang atas, yang bawah lebar itu namanya pipisan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menggerus rempah-rempah. Jadi bukan diginiin, tapi dorong seperti itu. Kemudian ini juga gandek namanya, bukan batu pukul untuk ngebandem wong, enggak. Enggak ya. Kalian pasti bertanya-tanya dari sekian banyak koleksi batunya kok warnanya sama. Batunya dari bahan apa batunya? Namanya batu andesit. Andesit itu batuan yang berasal dari letusan gunung berapi. Jadi dari sini kita bisa melihat sebenarnya pada masa lalu masyarakat zaman dulu itu tidak mengenal namanya bencana alam. Alam itu berkah. Nah, seperti itu. Oke, dari sini ke sini ya. Ini adalah gentong air. Ini sebenarnya adalah tiruan dari gentong Cina yang nantinya kita akan dapati di wilayah di belakang sana. Kok ada kupingannya? Kupingan itu yang hinu ya, seperti itu digunakan untuk nyantol ke, untuk tali tambat, karena itu karena benda ini dulunya tidak ditaruh di atas tanah tetapi digantung. Kenapa? Ini bukan hanya digunakan untuk wadah air biasa, tapi digunakan sebagai wadah arak. Arak itu tidak boleh di atas tanah karena nanti basi. Zaman dulu. Tapi arak zaman dulu tidak untuk mabuk-mabukan, tapi sebagai sarana ibadah. Kayak gitu. Ibadah juga. Nah, sebelah sana. Oke, kita ke sini. Nah, ini adalah berbagai macam koleksi yang kami dapatkan dari kawasan selatan Banyuwangi. Ini menandakan bahwa Banyuwangi pada masa lalu itu memiliki sejumlah candi. Kenapa namanya Candi Macan Putih? Tidak ada macannya di sana. Kenapa secara mitologi atau secara legenda dikatakan bahwa Tawang itu menaiki seekor ikan ketika mencari ibu kota? Macan Putih itu ingat kalau di Jogja ada letusan Gunung Merapi, pasti ada wedhus gembel. Kalau zaman dulu abu vulkanik yang ditimbulkan oleh letusan Gunung Raung namanya macan putih karena warnanya putih. Paham sekarang? Paham. Oke. Kemudian kenapa namanya macan putih juga? Kita lihat bahan bakunya.
Warnanya putih, terbuat dari batu kapur. Kemudian benteng kelilingnya terbuat dari apa? Bata merah, bukan batu bata. Ingat, ini batu itu bata. Kayak gitu ya. Kalau kita lihat bata yang sekarang beda dengan bata yang dulu. Dulu lebih besar, kemudian tidak ada campurnya sama sekali. Kemudian nah sebelah sini yang segitiga itu namanya antefix. Antefix. Antefix itu adalah hiasan atap bangunan candi bagian pinggir. Kalau kita lihat sama dengan suluran seperti itu yang lukisan Johannes Muller, di sini juga ada sulur. Nama Gajah Oleng bukan belalai gajah sebenarnya. Sebenarnya adalah sulur Pakis Purba yang saat ini masih ada di lereng Gunung Ijen. Pakis sebenarnya. Kemudian yang sebelah sini sama dengan lukisan itu, ada tetek melek, enggak, bukan, tapi buta kala ya. Itu simbol dari perlindungan sang waktu. Kok namanya buta kala? Buta artinya ruang, kala adalah waktu. Ruang dan waktu menciptakan apa? Takdir manusia. Takdir manusia siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, makanya menakutkan sekali. Makanya kayak hantu tuh. Nah, kayak gitu ya, seperti itu. Oke, ke sini. Ya. Ini hampir sama dengan koleksi yang di depan, tetapi di sini lebih kompleks lagi. Ada kendi Majapahit, ada gelasnya, ada cerminnya. Zaman dulu tidak ada cermin, tapi adanya besi, bukan cermin. Ya, ini namanya darpana. Nah, teman-teman bisa melihat kenapa namanya Paduka Batara. Di sini kita bisa menjelaskan pada pengunjung bahwa peninggalan-peninggalan ini dibuat ketika Bri Wirabumi I berkuasa. Bri Wirabumi asal kata dari Paduka Batara Wirabumi, disingkat Bri Wirabumi. Bri Wirabumi itu yang pertama bukan Minak Jinggo, tetapi seorang perempuan bernama Sri Nagara Wardani. Sumbernya dari mana? Kakawin Nagara Kertagama, 1365 Masehi. Nah, seperti itu. Kemudian dia menikah dengan anaknya Hayam Wuruk. Namanya tidak diketahui karena dia dari anak dari selirnya. Tapi ketika menggantikan istrinya, ketika istrinya itu pindah tugas ke Lasem, dia juga bergelar Bri Wirabumi II. Kemudian berjalannya waktu, kemudian penguasanya berganti juga. Pada tahun 1447 Masehi, berdasarkan prasasti Waringin Pitu, namanya, Raja Belambangan atau Wirabumi itu adalah Pureswari Rajasa Warda Nendu Dewi. Gelarnya sama Bri Wirabumi. Kayak gitu. Kemudian dia pusat kekuasaannya di mana? Di Muncar. Di Tembok Rejo sama Belambangan hari ini. Seperti itu. Kemudian sebelah sini ini adalah jambangan seperti bathtubnya zaman sekarang ya, bak air. Kemudian ini ada yang bawah ada namanya wadah nasi atau wakul nasi namanya. Kok segede ini? Iya, banyak anak banyak rezeki, memang benar ya. Kemudian yang sebelah sana kok ada tadi saya lupa bahwa di sana kok ada perhiasan-perhiasan yang adanya dipakai kemudian dikubur dalam tanah. Zaman dulu pahamnya adalah harta benda itu dibawa mati untuk bekal di hari nanti. Tapi sekarang nggak boleh, ya kayak gitu. Kemudian ini gorong-gorong tapi terbuat dari tanah liat namanya jobong, ya. Jobong ini terbuat dari tanah liat, dibuat ketika Majapahit ada. Seperti itu. Termasuk tekel yang kotak ini juga dibuat ketika Majapahit. Kemudian paving block yang bentuknya segi 6 itu adalah dari Majapahit juga. Tetapi yang berhak untuk memakai paving block maupun tekel itu dari kalangan istana. Rakyat biasa nggak boleh
Tegel zaman dulu kotak seperti ini. Nah ini ya, bukan tipis lagi tapi tubebel, ya seperti itu. Nah kemudian di sebelah tegel ini ada kemuncak, ada 2 kemuncak. Ini adalah hiasan atap bangunan. Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, di sini ada hiasan atau ornamentasi kawung yang hari ini dijadikan sebagai batik kawung namanya. Batik kawung itu adalah batik tertua di Jawa. Asalnya dari mana? Dari Candi Panataran Blitar. Ya, seperti itu. Sebelah sini yang atas ini namanya Linggayoni. Merupakan sarana pemujaan umat Hindu kepada Dewa Siwa dan Parwati. Seperti ini. Yang namanya lingga yang mana? Yang atas, yang tegak. Kalau kita perhatikan, lingga itu ada 3 bagian. Yang atas bentuknya bulat, namanya Siwabaga. Yang kedua itu yang tengah bentuknya segi 8. Namanya adalah Wisnu Baga. Kalau kita jabarkan lagi, kenapa kok segi 8? Ingat, arah mata angin itu 8 penjuru toh. Nah itu dalam konsep pemahaman orang Hindu, semua arah mata angin itu memiliki dewanya masing-masing. Kemudian Siwa sebagai pemeralina atau pelebur alam semesta, bukan perusak, beda lagi ya. Kemudian kalau segi 8 itu namanya adalah Wisnu Baga, pemelihara alam semesta. Kemudian paling bawah kotak atau kubus itu namanya Brahma Baga sebagai pencipta alam semesta. Brahma Wisnu Siwa itu namanya Trimurti. Kalau ada 3-tiganya ini namanya lingga sempurna. Ditaruh di candi, digunakan untuk sarana pemujaan. Tapi kalau lingga ini hanya hanya terdiri dari 2 komponen, yaitu bentuknya bulatan, kemudian ada kotak yang paling bawah itu namanya lingga patok. Lingga patok itu bukan untuk sarana pemujaan tapi sebagai media patok tanah, batas wilayah. Kayak gitu. Kemudian yoni itu adalah yang kotak ini. Ya, kotak ini namanya yoni. Cirinya apa? Lihat di sini, ini ada namanya cerat. Untuk aliran air, jadi dulu disiram. Kemudian kalau pada masa lalu, benda ini juga ditaruh di area persawahan sebagai simbol dari kesuburan. Kenapa kok namanya sebagai simbol kesuburan? Lingga adalah palus, kelamin laki-laki, ya. Kemudian yoni simbol dari perempuan, vagina. Penyatuan antara palus dan vagina menciptakan kesuburan. Kesuburan untuk apa? Tanah. Seperti itu. Makanya ditaruh di dalam area persawahan. Sampai sekarang ada namanya metik padi. Bukan hanya petik laut, tapi petik padi juga ada. Seperti itu. Kalau petik padi itu Dewi Sri, ya. Kalau sekarang, kalau zaman dulu adalah simbolisasi dari Siwa Parwati. Kemudian kalau petik laut sebenarnya sedekah untuk Dewa Baruna, bukan Nyi Roro Kidul, bukan ya, beda lagi. Kemudian yang bawah ini adalah gilingan jagung atau gilingan rempah-rempah seperti di Upin Ipin, miliknya Opah, ya. Kalian bisa terserah jelasnya seperti apa, kayak gitu. Kemudian sebelah sini, ini ada senjata Eropa yang paling panjang, ini namanya klewang. Bedanya dengan senjata orang-orang Jepang, kalau senjata orang Jepang itu namanya katana, bukan mobil, tapi mobil katana bukan. Tapi ini adalah pedang yang sebenarnya kalau katana itu adalah pedangnya samurai, seperti itu. Kemudian ini tebal besinya, makanya dari Eropa. Kemudian yang
Di bawahnya ini ada namanya keris. Ya, keris ini ada keris yang panjang dan keris yang pendek. Keris yang panjang itu miliknya laki-laki untuk berperang, tapi kalau yang pendek sebelah sana itu untuk perempuan. Satu namanya cundrik. Fungsinya untuk apa? Pertama fungsinya sebagai tusuk konde. Jadi bukan sundel bolong kemudian gitu enggak, kayak gitu. Tapi untuk tusuk konde makanya digelung. Kenapa orang zaman dulu digelung? Satu untuk sarana biar tidak rewo-rewo atau menata rambutnya biar rapi. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah sebagai sarana falsafah orang Jawa atau seorang perempuan. Kenapa ditaruh di belakang jendol mburi bukan jendol perempuan ngarep? Artinya apa? Ingat, perhatikan ini bahasa Jawa. Sahananing reridu dak singetake jroning kancing gelung kang ana ing pepungkuran. Segala hal hawa negatif yang ada dalam diri saya kendalikan dan saya taruh di belakang. Makanya di boneka Tanah Liat tadi dia selalu memakai kemben yang meskipun terbuka ininya bagian atasnya, tapi kembene ki singset gak ewur-ewur zaman sekarang. Ya, seperti itu. Jadi singset kemudian lek melaku kudune timik-timik, harus hati-hati dalam melangkah seorang perempuan itu. Makanya kenapa seperti itu falsafahnya? Perempuan siapapun itu pasti akan menjadi ibu. Nantinya punya anak toh? Nah, ibu itu artinya adalah ilining bulu bekti. Tempat mengalirnya rasa bakti seorang anak kepada orang tuanya. Surga di telapak kaki siapa? Ya berarti sing sakti siapa? Laki-laki atau perempuan? Tepuk tangan dulu. Ya, kayak gitu. Nah, lemari yang paling besar ini menyimpan koleksi manuskrip. Ya, manuskrip di Banyuwangi itu ada berbagai macam bahan. Yang paling tua kalau di sini yang di tengah. Ini namanya lontar Yusuf. Namanya lontar, kenapa? Medianya masih menggunakan media daun aren. Yang benar itu adalah rontal. Ron artinya daun, tal itu adalah aren. Nah, daun aren. Tapi oleh bahasa Indonesia diserap menjadi lontar. Ya. Kemudian isinya kenapa namanya lontar Yusuf? Karena berisi terkait cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Ditulis menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa. Lek saiki ditembangkan menggunakan kiroah. Wis kok ngaji ngono kae, tapi zaman dulu ditembangkan menggunakan tembang dandang gula Jawa, ya. Dari sini kita bisa mengatakan sebenarnya orang Jawa itu di sini. Orang asli Banyuwangi itu di sini. Kenapa? Dia masih menggunakan aksara Jawa kuno maupun Jawa baru. Yang namanya lontar Yusuf yang asli itu di sini. Kalau yang di lain tempat itu tradisi mocoan lontar Yusuf. Kenapa namanya mocoan lontar Yusuf? Tradisinya mocoan lontar Yusuf, tapi media yang dibaca itu bukan lontar Yusuf yang asli karena sudah dialih mediakan menjadi bahannya kertas dan ditulis ulang menggunakan aksara Arab Pegon. Itu bukan lontar Yusuf lagi namanya, tapi serat Yusuf. Karena medianya menggunakan media kertas. Media kertas di sini ada dua macam. Ada yang putih, ada yang coklat. Kalau yang coklat ini media asli dari Nusantara karena terbuat dari pohon daluang. Nanti bisa di-searching di Google, daluang ki apa toh? Ngene iki. Jadi seratnya halus dan warnanya coklat. Tetapi kalau medianya media kertas Eropa yang seperti putih ini diimpor dari Eropa. Kalau cirinya apa? Lek di Terawang itu ada watermarknya. Isinya apa? Nama perusahaannya dan tahunnya kadang-kadang. Tahun piro. Nah itu ya. Seperti itu. Nah yang paling unik di sini juga ada yang manuskrip yang kecil, yang tengah. Ini namanya manuskrip
Tuhfah Al-Mursalah. Ya. Tuhfah Al-Mursalah ini bercerita tentang tasawuf, ya, ketuhanan menurut agama Islam. Ditulis oleh siapa? Ditulis oleh Syekh Mulya dari Kartosuro. Itu tempat untuk menulis manuskrip ini, tapi aslinya orang ini lahirnya di mana? Dari Wirosobo atau Wonosobo lah, seperti itu. Nah, bisa seperti itu karena dari Jawa Tengah, ya. Kemudian kalau kita perhatikan, nah Al-Qur'an yang dicetak yang mana? Yang ini. Ini. Bedanya dengan ini apa? Ini tidak ada marginnya. Ini tidak ada marginnya, ini sudah modern. Ya, kayak gitu. Tetapi semua manuskrip ini tidak ada yang berangkat tahun. Tahun piro nggak ngerti, ya, seperti itu. Oke, next. Ini ada koleksi baju bupati. Bupati ke berapa? Bupati ke-5 Banyuwangi, namanya Pringgokusumo. Ya. Ini bajunya bupati. Kemudian kok seperti yang di Jawa Tengah, Pak? Ya, karena zaman dulu siapapun yang ingin menjadi seorang bupati atau pejabat harus dari kalangan atas dan dilantik oleh Gubernur Jenderal Belanda. Makanya gelarnya di sini adalah Raden Tumenggung. Ada Raden Tumenggung, Arya Sopo dan sebagainya. Ya, Arya siapa nggak ngerti. Seperti itu. Jadi ada gelar-gelar tertentu. Kemudian di sini ada koleksi numismatika. Ya, koleksi tentang mata uang. Kalau kita perhatikan ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas ini ada 2 macam. Yang sebelah sini ini dari Jepang, pendudukan Jepang, ya, 1942 sampai 1945. Kalau kita lihat politik Jepang itu pinter. Dia menggunakan gambar-gambar budaya Indonesia. Itu seperti Gatotkaca, wayang wong, ya, wayang wong Gatotkaca. Kemudian itu ada tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Karena propaganda Jepang ketika itu 3A. 3A itu apa? Salah satunya adalah Jepang Cahaya Asia. Dia mempropagandakan diri sebagai negara yang bisa membebaskan Indonesia dari cengkeraman Belanda. Kenapa namanya pendudukan? Apa Linggodo? Ora. Jadi mereka datang ke sini untuk bertahan, tidak untuk menguasai. Bertahan dari siapa? Bertahan dari serangan sekutu. Makanya di sini banyak sekali namanya Pilbok Jepang. Salah satunya di mana? Di Watu Dodol sebelah sana. Nah, seperti itu. Kemudian yang uang kertas yang sebelah sini, ini namanya uang kertas dari masa Ori. Bukan original, enggak. Uang Republik Indonesia, ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini sudah ada gambar-gambar pahlawan Indonesia, kemudian gambarnya Pak Soekarno dan sebagainya. Kemudian ada koin. Di sini koinnya ada koin VOC. Jadi yang menguasai atau menjajah Indonesia itu bukan pemerintah Belanda, tetapi VOC atau Kongsi Dagang Belanda yang memiliki kekuasaan penuh di Indonesia. Dia berhak untuk mencetak uang, melatih pasukan dan sebagainya. Makanya ini ada lambang-lambangnya VOC. Nah, namanya apa? Namanya kan sekarang bertanya duitmu piro? Duit itu sebenarnya mata uang. Seperti rupiah hari ini 1 duit, 2 duit, 3 duit. Oh iya, kalau tadi yang sebelah sana itu namanya uang kepeng, saya kira 25.000 rupiah berapa? Selawe. Kemudian 50.000 itu 50.000 rupiah. Kenapa kok namanya 50 sama selawe?
Nah, bukan. Jadi seket setiap 50 keping uang kepeng diikat. Ikat. Jadi seket. Paham? Kenapa namanya selawe? Selawe itu benang yang digunakan untuk mengikat mata uang itu warnanya putih. Namanya benang lawe. Satu ikat jadi saklawean. Selawe. Nah, paham? Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya bahasa-bahasa yang selama ini kita gunakan adalah bahasa-bahasa yang berasal dari Belanda juga, seperti itu. Nah, kemudian sebelah sini ini ada wayang kulit ya. Wayang kulit ini dibuat pada tahun 1950. Ada wayang kulit Ramayana dan Mahabharata. Fungsi dari objek ini ketika masa klasik atau Hindu-Buddha digunakan untuk sarana pemujaan kepada nenek moyang, roh nenek moyang. Mawayang buat yang kalau dalam prasasti Jawa kuno. Mawayang buat yang itu artinya pertunjukan wayang itu digunakan sebagai sarana hiburan dan pemujaan kepada nenek moyang. Ya, seperti itu. Kemudian ketika masa masuknya Islam, wayang ini digunakan sebagai media dakwah oleh Wali Songo. Siapa? Sunan Kalijogo. Jadi waktu itu menggunakan media wayang untuk syiar. Contohnya apa? Kalimo Sodo diubah menjadi Kalimo Husodo atau kalimat syahadat. Itu beda sebenarnya. Kalimo Sodo itu artinya adalah Kalimo Husodo, 5 macam pedoman orang Jawa. Kemudian jadi kalimat syahadat. Padahal kalimat syahadat itu hanya ada 2. Tapi kok ada 5. Nah, kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan ada tokoh namanya Petro. Yang ini hidungnya panjang itu namanya Petro. Terus kemudian yang paling utama juga, di sini tidak semua aku jelaskan, tapi yang paling penting adalah kera warnanya putih namanya Anoman. Dia adalah anaknya atau putranya Dewi Anjani. Ya, seperti itu. Kemudian Dewi Anjani itu menikah atau punya suami namanya Dewa Bayu. Bukan saya tapi ya. Bukan saya tapi ya. Kayak gitu. Kemudian yang paling gede yang di sini ada Buto Babrah. Buto Babrah itu apa maksudnya? Buto yang bisa menjadi siapapun. Namanya Buto Babrah. Kemudian di sini juga ada Rahwana. Rahwana itu yang ini. Yang ini. Ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Sebelah sini ya. Ini adalah ruang dari keramik ya. Namanya apa bendanya? Bendanya keramik tapi ini merupakan BMKT. Apa sih BMKT itu? BMKT itu adalah barang muatan kapal tenggelam. Jadi ini bukan, iya memang piring, kemudian guci itu adalah alat rumah tangga, benar. Tapi ini adalah dimuat menggunakan kapal dan dijadikan sebagai media perdagangan. Untuk membedakan mana yang Eropa dan mana yang Cina atau Tiongkok, di sini. Kalau yang Tiongkok itu pasti ada ornamentasi berupa naga, kemudian burung phoenix, burung kebijaksanaan, kemudian kalau Eropa pasti ada mawar merah atau bunga-bungaan seperti itu. Kemudian kalau wedaknya kalian apa? Wedaknya sekipa, bukan ya. Dulu tidak ada bedak-bedak seperti sekarang, tapi dulu menggunakan wedak kintalan yang bubukan itu. Kemudian dia
diwadahi dengan menggunakan cepuk seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, ke sini. Ini ada tombak, kemudian ada tongkat, kemudian ada namanya payung, ya. Payung ini miliknya siapa? Senjata ini miliknya siapa? Senjata ini miliknya Pringgokusumo, Bupati yang kelima Banyuwangi, ya. Payung ini masih menggunakan media kayu, bambu, sama kertas, tidak kain. Kemudian kalau kita lihat tadi saya mengatakan cundrik. Cundrik itu seperti apa? Ini keris kecil. Fungsinya untuk apa? Sebagai sarana senjata perempuan. Kemudian dia sebagai media tusuk konde. Jadi seperti apa? Sorry. Nah, seperti ini. Jadi tusuk. Nah, ini kalau kita perhatikan tusuk konde ini ada segitiganya. Ini falsafah perempuan di sini. Pasrah, sumarah, manembah. Kita harus bersuara dulu sebelum berdoa. Makanya di sini dulunya menggunakan cundrik ini, tapi sekarang menggunakan gunting. Orang babaran atau melahirkan pasti ada guntingnya di tempat tidurnya toh. Kemudian ada cerminnya toh. Nah, kalau zaman dulu semuanya punya ini, tapi zaman sekarang tidak ada ini, makanya medianya diubah menjadi gunting. Nah, seperti itu. Next. Kalau ini Mas Bayu kok lain sendiri? Kalau tadi yang sebelah sana warnanya merah, ingat guci yang warnanya merah dari tanah liat. Kalau yang ini guci dari Tiongkok. Berarti yang Turion yang mana? Yang sebelah sana. Ini yang asli. Ya, seperti itu. Nah, ini guci yang diimpor dari Tiongkok. Ya. Fungsinya untuk wadah air atau wadah arak sama saja. Tapi kalau dari sisi motifnya di sini yang paling dominan adalah motif terajala atau motif dari jaring-jaring ikan seperti itu, ya. Oke. Sebelah sana. Ya. Oke. Sebelah sini, ya. Oke, sebelah sini itu sama baju bupati, ya. Siapapun itu, tapi yang sebelah sana tadi Pringgokusumo ini adalah penerusnya. Ini begitu. Kemudian di sini ada tumbler atau wadah air minum, ya. Tetapi di sini dari tanah liat atau keramik dan ada nama perusahaannya. Kemudian kapasitasnya berapa? 1 liter atau 1 liter. Kemudian yang sebelah sini ini adalah lampu templok. Lampu untuk penerangan. Nah, sebelah sini, ya. Sebelahnya lagi. Nah, ini paling unik. Ini adalah wadah buah miliknya Pringgokusumo, ya. Kalau kita lihat di sebelah dalam lingkaran itu ada tulisannya Pringgokusumo Regen Banyuwangi. Artinya apa? Pringgokusumo itu adalah bupatinya Banyuwangi, seperti itu. Dulu namanya regency sebenarnya, seperti itu. Kemudian kalau sekarang siapa yang punya Apple? Siapa yang punya Apple? Pak Wir, ya. Kalau sekarang Apple, zaman dulu teleponnya seperti apa? Yang terbuat dari bukan keramik, tapi adalah semacam apa Pak Wir? Granit lah intinya gitu ya. Dari marmer ya. Nah, marmer ini sangat mahal zaman dulu, makanya Apple. Nah, kayak gitu ya. Kemudian selain ada telepon rumah, juga dipamerkan berupa telepon perkebunan yang hitam. Kemudian ada telepon militer. Yang mana? Ini dipencet, diputar, ini diputar juga, ini hanya satu gagang. Kayak HT sekarang, tapi untuk militer dalam berperang. Ya, satu jurusan.
satu saluran. Kemudian ini mbahnya laptop, mbahnya komputer. Ini adalah mesin tik, bukan mesin ketik ya, mesin tik sebenarnya. Ya, seperti itu. Kemudian di sini paling suka perempuan mengaca ya. Ini adalah kaca miliknya orang-orang Belanda, tetap untuk tanda bahwa dia atau mereka itu dari kalangan orang-orang kaya pasti ada marmernya di sini. Nah, kayak gitu. Nah, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Salam.